Siapa? Teman-teman, siang hari ini SMI kedatangan tamu. Kita akan ngobrol dengan Narendra, seorang pesepeda yang uniknya dia ini melakukan perjalanan dengan misi mengkampanyekan tragedi Kanjuruhan yang kita tahu tidak ada penyelesaian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Nah, Narendra membuat inisiatif baru, yaitu bersepeda seperti Pak Midun tapi lebih panjang nih kira-kira. Dia bersepeda dari Indonesia sampai ke Novel. Ini perjalanan, ini bukan perjalanan umroh, tapi ini perjalanan bagaimana mengenalkan orang pada kasus Kanjuruhan dan bagaimana mengajak orang terlibat dalam kasus Kanjuruhan. Nah, siang ini kita mau ngobrol banyak sama Narendra soal itu. Gimana Narendra, kau bisa ceritakan awal perjalananmu akhirnya keluar dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara? Yang tentu karena keprihatinan, tentu saja 135 people died without justice is the big problem. Artinya ya kita mengalami kebuntuan yang besar untuk penegakan komitmen hak asasi manusia di Indonesia, dan saya merasa dengan bersepeda adalah sebuah alarm, tanda bahaya untuk mengibarkan sinyal-sinyal tentang kekerasan yang mematikan di Indonesia yang akhirnya akan membudaya. Dan saya pikir ini salah satu metode yang tepat sebagai alternatif untuk mengkampanyekan HAM baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Waktu kamu masuk pertama kali ke negara itu luar tuh Malaysia berarti ya? Iya, Malaysia di Johor Bahru. Iya. Apa yang terjadi selama perjalanan kamu di Malaysia dalam konteks mengenalkan Kanjuruhan? Kebetulan saya selalu mengambil titik di mana di situ merupakan beririsan dengan anak-anak. Jadi saya masih ingat betul waktu di Johor saya langsung mampir. Kebetulan kawan saya ada seorang guru di sekolah Indonesia Johor Bahru SIJB. Di sana saya mendapatkan akses untuk bertemu dengan banyak anak-anak dan para pengajar yang mempunyai konsep di bidang pendidikan untuk saya bercerita bahwa di Indonesia itu ada sebuah kasus besar, tragedi kekerasan, tragedi hak asasi manusia, di mana korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Dan sampai sekarang permasalahan itu tidak menemukan titik keadilan yang ingin dicapai oleh para penyintas dan para korbannya. Gimana tanggapan warga Malaysia? Orang Malaysia, khususnya suku Melayu, mereka, saya masih ingat tanggapan mereka untuk para korban tragedi Kanjuruhan itu mati tanpa keadilan. Mereka menyebutnya mati kata. Oh iya, mati kata. Mati kata itu istilah Melayu. Jadi untuk menyebut orang-orang yang mati tanpa ada pembelaan, tanpa ada keadilan. Jadi mereka menyebutnya dengan istilah mati kata. Dan bagi saya itu istilah yang cukup menyedihkan apabila kita mengurai dengan istilah Indonesia. Pikir dalam benak saya ini seperti kata yang terlindas di jalan dan mati begitu saja. Ini realita yang sangat menyedihkan dan mengenaskan yang harus kita tuntaskan bersama, saya pikir waktu itu. Dan pendapat orang Malaysia tentu sangat prihatin dengan hal ini. Kenapa bisa, mereka bertanya, kenapa bisa penyokong bola sepak mati kata, kenapa bisa? Jadi saya mencoba menjelaskan tentang kronologi yang terjadi, kekerasan mematikan yang tidak terkendali yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Itu adalah masalah besarnya. Mereka tidak terkendali dan tidak terkontrol. Kenapa? Karena di pertandingan bola mereka tidak pernah terjadi situasi seperti Kanjuruhan. Nyaris tidak pernah, karena mungkin rasio jumlah penduduk Indonesia dan Malaysia tentu sangat berbeda. Dan tentu saja fanatisme mereka juga besar. Saya sempat ngobrol, mereka itu juga punya derby besar antara Johor Darul Takzim dan klub Perak Darul Rizwan. Tensinya sama-sama besar, tetapi ada dua permasalahan yang sangat mencolok di sini. Polisi di Malaysia itu dipersenjatai, tidak seberingas dan
semematikan polisi di Indonesia. Itu masalahnya. Itu perbedaan yang paling mencolok. Itulah mengapa persepak bolaan di Malaysia lebih kondusif dan lebih aman bagi anak-anak dan perempuan daripada di Indonesia. Contohnya gimana kalau Malaysia penonton? Ya, mereka masuk dengan tertib. Single seat tentu saja stadion mereka menerapkan standar itu, dan kontrol untuk hal-hal yang di luar teknis mereka jauh lebih baik. Seperti saya pernah bercerita, jadi kalian tidak pernah mendapatkan pengalaman kekerasan? Mereka bilang, iya tentu saja pernah, tetapi dalam mitigasinya mereka cukup baik, seperti langsung membuka gerbang-gerbang besar yang ada di stadion itu. Beda dengan Kanjuruhan, gerbang-gerbang terkunci, orang-orang seperti terjebak. Yang itu kan gas air mata nggak pernah dipakai mereka ya? Saya pikir saya selama di Malaysia tidak pernah melihat polisi menenteng senjata. Polisi hanya membawa pentungan. Kalau di kita mungkin sama seperti hansip. Iya. Waktu kamu di Malaysia ketemu aparat juga dan ditanya soal kampanye? Iya, waktu itu saya kebetulan sedang menonton pertandingan antara Malaysia melawan Lebanon, Pesta Bola Merdeka. Saya mencoba membuat komparasi antara sistem koordinasi pertandingan di Indonesia dengan di Malaysia. Ternyata sangat berbeda jauh. Kalau di sana gimana? Waktu kamu menikmati pertandingan di sana? Lebih kondusif, dan sekali lagi jumlah aparat juga tidak sebanyak di Indonesia. Mungkin mereka banyak belajar dengan Inggris ya Pak. Karena di Inggris itu, di Liga Inggris kita bisa lihat sendiri juga, tidak ada polisi di dalam stadion. Mereka nggak boleh polisi di dalam stadion? Adanya steward. Jadi saya berpikir bahwa untuk menjamin keselamatan supporter, maka harus ada komitmen untuk menghilangkan keberadaan polisi dari arena olahraga. Justru itu kuncinya. Di Malaysia seperti itu diterapkannya. Di Inggris batas tembok pembatas antara tribun penonton dengan lapangan tidak ada, dan itu jauh lebih aman. Saya banyak belajar tentang itu rupanya. Waktu di Malaysia sempat kamu lihat pertandingan tuh, padahal ada supporter juga ya? Banyak juga supporter, karena kebetulan pertandingan itu adalah pertandingan final. Dan saya tahu supporter juga nggak ribut, nggak kalaupun iya ada beberapa yang ribut, tetapi itu bisa diselesaikan. Berapa hari kau di Malaysia? Kali pertama kunjungan ke Malaysia April, diberi visa 30 hari, saya gunakan 25 hari. Dan kemarin kunjungan kedua di bulan September juga sama, saya gunakan lebih lama, 27 hari. Tapi selama perjalanan kamu di Malaysia aman dan dukungan orang tua? Luar biasa sekali. Jadi ini yang perlu kita koreksi. Ternyata rivalitas kita dengan negara jiran itu cukuplah hanya 90 menit pertandingan. Selain itu orang Malaysia saya merasa sangat menyayangi kita seperti orang Indonesia. Dalam arti saat saya bersepeda, beberapa pakcik nongkrong di kedai kampung meminta saya untuk mampir, menyesap kopi, tawari makan, dan tidak jarang juga saat saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, mereka menyumbang saya berupa makanan, ada buah, ada juga uang juga. Warga sana ya? Yang tidak banyak di Indonesia ya itu. Iya betul. Jadi mereka sangat tersentuh dengan kampanye yang saya bawa tentang human rights. Karena para korban jiwa tragedi Kanjuruhan ini yang harus diberi pembelaan. Artinya keadilan harus diberikan kepada para korban.
Jadi dari Malaysia lalu kamu melangkah ke Thailand ya? Ke Thailand. Nah. Saya setelah Berapa hari? menyelesaikan 25 hari di Malaysia, lalu saya masuk di border Thailand di Padang Besar, Perlis menuju provinsi pertama di selatan, Sadao. Ya, saya memasuki provinsi pertama, mendapat visa kunjungan di Thailand 28 hari. Saya gunakan untuk bersepeda dari Sadao, provinsi selanjutnya Nakhon Si Thammarat, kemudian Suratani, dan Chumpon. Ya, saya sempat berdiskusi juga dengan warga Thailand, walaupun terkendala bahasa, sangat sulit sekali menemukan orang Thailand yang bisa berbahasa Inggris. Tapi saya beruntung waktu itu saya beristirahat di satu kuil Buddha. Ada seorang biksu yang bisa berbahasa Inggris dan saya menanyakan tentang bagaimana pendapat Buddha tentang kekerasan. Dan lebih dalam lagi saya menanyakan bagaimana pendapat filsuf Buddha mengenai kekerasan tetapi yang terstruktur. Artinya ada pola rantai komandonya, tidak hanya sekedar kekerasan. Dan mereka menganggap itu karma dan karmanya dilipat gandakan. Artinya pelakunya akan dihukum dia. Iya, Pasti akan dihukum di tidak hanya dengan hukum dunia, tapi hukum akhirat. Itu pendapat dari Bante sana. Tapi mereka tahu seakan jelas. Beberapa tahu dan saya mencoba untuk merefresh ingatan mereka dengan Google. Saya coba untuk meminta mereka memasukkan keyword tragedi Kanjuruhan dengan bahasa mereka, dengan aksara Thailand. Mereka sempat tahu itu. Dan mereka terkejut apalagi Thailand dengan kultur ya sama-sama fanatik, tetapi jauh juga lebih terkontrol di Thailand daripada di Indonesia. Di pertandingan bolanya bagaimana kamu melihatnya? Saya waktu itu sempat nonton, tapi Liga 2-nya Thailand, BG Pathum melawan Nakhon Ratchasima. Salah satu stadion yang menurut saya stadion sederhana, kalau di Indonesia mungkin stadion Liga 2. Mereka punya fanatisme yang besar, mempunyai daya tarik dengan sepak bola yang besar sama seperti kita, kultur mereka sama seperti kita. Tetapi ya lagi-lagi saya menemukan perbedaan antara pengamanan di stadion di Thailand dengan di Indonesia. Saya melihat perbedaan itu, supporter di Indonesia ini seperti dipandang seperti ancaman. Sehingga para aparat yang mengamankan itu terkopoh-kopoh ke lokasi dengan membawa senjata. Saya pikir ini apa? Di luar negeri nggak kayak gini loh. Jadi aparat dimobilisasi ke stadion seakan-akan akan ada kerusuhan yang besar. Kalau di Thailand itu ya? Thailand pun biasa, supporter jangan datang dengan tertib, begitu juga aparat-aparat mereka dengan persenjataan ya cukup pentungan. Tidak ada senjata api, tidak ada gas air mata, terus kendaraan lapis baja, itu kan berlebihan menurut saya. Jadi di Thailand kamu ketemu aparat juga baik semuanya? Baik semua. Mereka terkadang saya minta izin untuk beristirahat, minum, sholat. Jadi mereka juga sangat terbuka dengan traveler muslim. Persilakan saya sholat di kos mereka, bukan jadi soal tak ada pertanyaan berlebihan. Ada. Kan teras saja sama kamu ya? Iya, teras. Apa yang menurut paling berkesan dengan orang Thailand? Kalau di Malaysia kan mereka ramah dan mereka cukup menghargai walaupun kita hanya tahu beberapa kosakata bahasa Thailand. Karena saya sebelum masuk Thailand sempat belajar beberapa kosakata seperti ya bagaimana cara mengucapkan terima kasih, khap kun khap, dan menyapa seseorang, sawadee krap kalau laki-laki dan sawadee krap,
perempuan. Jadi mereka sangat sangat menyukai traveler dari luar negeri yang bisa berbahasa Thailand. Saya sempat ingat waktu itu berhenti di pedagang salak, dia memberi saya salak secara cuma-cuma untuk bekal perjalanan saya. Oh, dia baik ya orangnya. Oke, baik. Iya, sangat baik. Kalau misalkan kita akan pergi, how to say goodbye, lahon, lahon, hati-hati, rawang-rawang. Ya, Jadi mereka sangat suka. Dan saya bercerita bahwa ternyata di Indonesia itu sejarah kita pernah dipersatukan dalam satu kerajaan yang besar. Dan mereka sangat mengerti itu. Dari Thailand kamu terus ke India ya? Iya, awalnya rute normal itu seharusnya jika tidak ada kendala, saya akan melewati Myanmar. Dan saya menjadikan Myanmar ini adalah satu negara yang buruk, menjadi contoh buruk akibat terlalu banyaknya intervensi kekerasan dalam sebuah negara. Dan akhirnya orang-orang yang akan masuk ke Thailand, maksud saya Myanmar, tidak bisa. Karena negaranya masih dikuasai oleh pemerintahan militer, junta militer. Waktu itu karena tidak bisa memasuki Myanmar, saya berusaha mencari informasi untuk memutar rute ke Laos dan China. Saya pikir untuk di China biaya yang saya keluarkan akan lebih banyak karena uang $100 hanya bisa mendapat visa 15 hari, dan dengan waktu 15 hari untuk melewati Yunnan dari Kunming ke Chengdu tentu saja butuh tenaga yang besar. Nah, itu harus disambung dengan kereta cepat. Jadi dengan alasan estimasi biaya, saya memilih untuk melakukan penerbangan dari Bangkok ke New Delhi, India, untuk memotong daerah konflik di Myanmar. Di India berapa? Di India saya mendapat visa 30 hari. Sempat mengajukan visa untuk yang 1 tahun sebenarnya, tapi ditolak. Saya tidak tahu kenapa. Terus sebenarnya sempat shock juga, saya ditolak di India, gimana? Sementara waktu itu visa di Pakistan yang terkenal jauh lebih ketat justru sudah lebih duluan granted posisinya. Masa saya langsung terbang ke Islamabad? Saya pikir ini harus cari cara. Jadi saya bikin email baru dan mengajukan visa India baru untuk saya pilih 30 hari. Setelah itu saya mendarat di New Delhi. Itu pengalaman saya bepergian ke negara dengan iklim yang berbeda. Itu kaget, butuh banyak penyesuaian, sempat sakit juga. Kalau baru datang bersepeda, tiba-tiba angin bawa pasir itu. Ada pasir ini. Di India ya? Di India, menarik. Itu perjalanan yang saya menarik, bahkan baru beberapa kilometer saya keluar dari bandara. Sepeda mungkin? Sepeda waktu penerbangan saya bungkus dengan kardus. Kemudian saya memilih maskapai yang memungkinkan untuk membawa bagasi 30 kg. Karena sepeda saya itu beratnya sekitar 17 kg ditambah dengan survival kit dan baju, mungkin total ada 29 kg, dan itu sangat memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Jadi setelah mendarat, saya merangkai sepeda saya lagi dan melanjutkan perjalanan ke India. Apa yang kesan pada India dalam soal respon kasus Nurul? India juga selama ini kita mengenal dari media India sebagai negara yang susah diatur, terlalu crowded, dan itu memang benar. Di jalanan itu klakson seperti saya tidak ada henti-hentinya kan. Orang bukan klakson itu udah kayak jempolnya nempel di tombol.
Saya bercerita tentang Kanjuruhan dengan aplikasi translator bahasa Hindi, dan mereka cukup mengerti bagaimana situasi di Malang, karena mereka juga sudah sangat akrab dengan kekerasan, apalagi konflik antara Hindu dan Islam yang baru saja pecah, apalagi menjelang masa-masa pemilu. Kebetulan saya mendarat di India saat masa-masa pemilihan Perdana Menteri mereka. Jadi mereka soal bola gitu gimana Mas? Ada sedikit gap culture. Jadi orang India lebih menggemari olahraga kriket daripada. Oh iya. Mereka masih agak sedikit kebingungan, kalian nonton bola sampai segitunya gitu. Saya mati sekali ya. Mereka bingung masuk kita nonton bola, saya mati. Kenapa kamu nonton bola sampai segitunya? Dan saya baru mengerti, oh memang kegemaran masyarakat India yang berada di sisi utara itu kriket. Beda halnya dengan masyarakat India yang ada di sisi selatan seperti Mumbai, Kerala, Goa, Hyderabad, Bangalore, itu masih suka sepak bola. Tapi yang di atas, New Delhi, Haryana, Punjab, Amritsar, Agra, Bihar, yang mereka lebih menyukai kriket. Jadi kayak kasti deh. iya, kayak kasti. Mereka tidak habis pikir intinya. Kenapa kalian menonton bola dan sampai korbannya banyak banget? Itu karena nggak pernah terjadi di mereka ya. Pada akhirnya kita sendiri kan yang bingung. Kita seperti orang India pun tidak habis pikir atas kekerasan yang kita alami. Masyarakat yang dalam media terkenal sebagai society yang sulit diatur, tidak habis pikir dengan kejadian yang menimpa kita di Indonesia. Kan seperti paradoks pada akhirnya. Warga senang gimana responnya atas perjalanan? Ya mereka senang, mereka menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini seperti seorang rohaniawan kata mereka. Karena di India itu banyak sekali orang yang melakukan, mungkin kalau di Jawa itu tokoh laku ya istilahnya, orang yang berjalan untuk melakukan keprihatinan. Mereka menganggap saya bagian dari itu. Jadi saat saya mencoba komunikasi dengan mereka, mereka dengan senang hati akan membawa saya ke kuil mereka. Jadi iya, mereka juga bersedia berdoa dengan agama mereka untuk arwah tragedi Kanjuruhan. Jadi sempat berdoa di kuil mereka, di kuil mereka di depan patung Siwa. Untuk Kanjuruhan. Ada solidaritas mereka, kepekaan mereka. Iya, itu. Saya pikir itu sebagai bentuk solidaritas mereka dengan hak asasi manusia tragedi Kanjuruhan. Awalnya saya mau masuk ke Turki, ke Pakistan karena visa sudah di tangan, untuk ada percaya diri, tapi kondisi iklim sangat tidak cocok untuk kita masyarakat Asia Tenggara. Kalau sampai kata mikir apa organ kita tuh beda ya gitu. Kita di sini bisa, saya di negara tropis bisa bersepeda sehari 80 km sampai 100 km per hari, tapi tiba-tiba waktu di India tuh berat, detak jantung lebih cepat, terus perut mudah merasakan dan mual. Akhirnya yang terjadi baru menyusuri 3 negara bagian, saya kolaps di India. Kolaps, muntah-muntah, pandangan kabur dan pingsan. Pandangan kabur itu udah benar-benar saya harus cari tempat untuk merobohkan diri dulu biar darah saya bisa naik lagi ke tengkorak dan nggak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Akhirnya
Di titik di mana saya collab itu, distrik Sonipat namanya, dekat satu universitas namanya Asoka University. Saya ditolong sama orang lokal. Dia seorang sales obat. Ya intinya saya ditolong dan dibawa ke tempat yang lebih dingin, ruangan dengan AC seperti ini. Di situ saya sudah membaik dan meminta pertolongan kepada KBRI untuk dihubungkan, dicarikan WNI yang berada di sekitar distrik itu, dan ternyata ada. Beliau seorang pengajar di salah satu universitas di distrik itu, dan saya dibawa oleh beliau ke apartemennya. Saya diminta mandi dengan air es batu, air dingin untuk menurunkan suhu. Dan setelah saya merasa pulih, beliau mengajak saya diskusi. Dan saya dibilang, kalau kamu ingin tetap melanjutkan perjalanan ke Pakistan, saya pikir kamu sedang melakukan upaya bunuh diri. Karena kamu sebenarnya datang ke India dengan sepeda, itu kamu datang di musim yang salah. Karena puncak summer, suhu bisa mencapai 47 sampai 50 derajat Celcius. Jadi akhirnya dengan segala pertimbangan, beliau menyarankan saya untuk mengubah rute ke Turki. Sebelumnya sudah melakukan observasi mau ke Uzbekistan. Tapi kelanjutannya Uzbekistan nanti akan lebih sulit masalah visa. Akhirnya yang dipilih adalah Istanbul. Jadi dari India kamu ke Istanbul? Iya, akhirnya dengan berbagai pertimbangan dari India, saya melanjutkan penerbangan ke Istanbul, Turki. Dan hal yang pertama saya lakukan waktu itu mencari kontak dari teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Istanbul. Alhamdulillah waktu itu saya terhubung dengan wakil ketua mereka yang berada di daerah Rami, dekat gedung perpustakaan terbesar di Istanbul, Rami Kutuphanesi ya. Ya, di sana saya diajari untuk mengetahui kultur, bagaimana membawa diri di Turki, gestur. Timur Tengah itu kan kaya akan gestur. Seperti bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih, teşekkür ederim. Kalau seorang laki-laki, teşekkür ederim efendim. Tipe kosakata seperti itu yang selalu ingin saya dapatkan sebelum saya eksplor dalam satu negara. Kalau di Turki responnya gimana setelah kau cerita kanjuruhan sekali itu? Mahasiswa di sana mereka tentu tidak asing ya dengan kejadian ini. Bahkan beberapa di antara mereka memberikan dukungan langsung karena mereka juga terdapat latar belakang supporter, seperti mereka dari Jakarta, mereka supporter Persija dan berkuliah di Turki. Jadi dukungan itu mengalir begitu saja. Untuk warga Turki sendiri isu ini gimana? Saya sempat berdiskusi, apalagi di Istanbul. Seperti yang kita tahu, Istanbul ini seperti di London ya. Banyak sekali klub yang bermarkas di Istanbul. 3 yang terbesar diantaranya Besiktas, Fenerbahce, dan Galatasaray. Mereka punya derby yang besar juga, derby interkontinental, Fenerbahce dan Galatasaray. Ya pada dasarnya fanatisme sepak bola Indonesia dan Turki sebetulnya sama. Akan tetapi mereka bertanya-tanya kenapa. Kami juga terbiasa dengan atmosfer yang berlebihan di stadion. Benturan antar kedua supporter itu biasa. Fasilitas rusak di stadion Turki itu biasa.
Tapi yang bagi mereka tidak biasa adalah kekerasan yang mereka sebut sebagai pihak ketiga. Mereka menganggap aparat ini pihak ketiga, melakukan kekerasan kepada supporter. Apa tendensinya? Mereka bertanya seperti itu. Apa tendensinya? Bagi mereka itu sesuatu yang abnormal ya. Aparat kok ada di Tentu saja abnormal. Karena biar bagaimanapun gesekan dan atmosfer yang berlebihan di dalam stadion itu adalah sesuatu yang wajar. Dan membalas atmosfer ini dengan kekerasan itu bukan jalan yang baik dan bukan jalan yang bijak. Dengan dalih ketertiban apalagi. Itu kesan waktu warga Turki sendiri atas apa yang kau berkesan di Turki, warga Turki selama ini? Saya sempat diberi jersey oleh mereka dalam satu kesempatan karena kebetulan saya tiba di Turki waktu Euro 2024. Saya diajak nonton bareng di alun-alun mereka, Halkala Maidan namanya. Pertandingan antara Turki melawan Portugal dan saya bercerita kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya datang melintasi berbagai negara untuk melakukan kampanye internasional tentang tragedi Kanjuruhan dan mereka senang. Mereka memberikan dukungan solidaritas yang besar juga. Saya diberi jersey Galatasaray waktu itu. Apa itu ini? Itu klub lokal mereka. Dua klub terbesar mereka yang mempunyai rivalitas yang sengit, yang saya bilang derby interkontinental tadi, Fenerbahce dan Galatasaray. Kau diberi ini ya? Itu sangat berkesan bagi saya. Karena sudah support bola mereka besar sekali pada Iskanjuruhan. Betul. Dan terakhir mereka bercerita tentang situasi atmosfer yang berlebihan juga di Turki. Fenerbahce kalau tidak salah waktu itu melakukan pitch invasion, supporter yang melakukan protes masuk ke stadion, masuk ke lapangan, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah Federasi Sepak Bola Turki tidak segan menghukum klub yang supporternya melakukan masuk ke lapangan indisiplin. Itu yang tidak kita jumpai di Indonesia. Sampai sekarang juga Arema masih bisa berkompetisi. Sanksinya. Dia luput dari sanksi. Dari Turki kamu geser ke awalnya rute dari Turki Anatolia. Seharusnya saya bergeser ke arah selatan melintasi Suriah. Titik terakhir di Turki yang harus saya seberangi sebelum Suriah itu Şanlıurfa. Itu tempat, ada situs bersejarah di sana di mana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tapi saya hanya bisa bersepeda sampai Ankara di ibu kota karena kedutaan tidak memberikan saya rekomendasi untuk masuk ke Suriah karena beberapa kota masih terdampak konflik seperti Aleppo, Idlib, Damaskus, dan banyak lagi. Akhirnya perjalanan saya di Turki harus saya lanjutkan dengan pesawat lagi dari Ankara menuju ke kota Amman, Yordania. Ke Jordania sebagai negara ke-5. Berapa hari kamu di sana? Di Yordan cukup lama karena Jordania dikenal sebagai negara di mana para pengungsi ini mencari suaka. Dari Suriah, dari Palestina. Dua negara konflik itu pada akhirnya mencari suaka di Yordania. Dan saya bertemu dengan relawan kemanusiaan yang memang mendedikasikan lembaganya untuk berkecimpung dalam volunteer kemanusiaan. Jadi saya cukup lama beraktivitas di sana
diajak berkeliling di camp-camp pengungsian, bertemu dengan anak-anak Palestina, anak-anak Suriah. Yang lebih mengerikan lagi tragedinya itu. Iya, ternyata ada dua irisan yang bertemu dalam satu titik antara Kanjuruhan yang ada di Indonesia dan Palestina di bumi Syam, Gaza itu kan. Kekerasan ada dua pola kesamaan itu adalah kekerasan yang struktural. Artinya kekerasan yang terjadi tidak secara sekonyong-konyong, tetapi memang ada pola komandonya. Dan saya bertemu di satu titik itu dan bagi saya itu sangat mengiris hati bagaimana ruang hidup hak asasi direbut. Waktu ini ke temu kamp Palestina, kamu sudah soal Kanjuruhan? Iya, saya cerita waktu di sana. Kebetulan banyak pengungsi dari sana itu yang merupakan generasi ketiga dan keempat dari orang-orang Palestina yang terusir dari tanahnya sejak tragedi Nakba 1948. Sampai tragedi yang terakhir berarti. Iya, sampai agresi yang terakhir 7 Oktober. Jadi semua dengan itu Kanjuruhan itu. Iya, saya bercerita tentang kampanye yang saya bawa untuk menyuarakan korban tragedi Kanjuruhan dan mereka bertanya, kawan-kawan saya meninggal sama seperti saudara-saudara kalian di Gaza, kekerasan yang sistematis. Saya bilang. Mereka gimana responnya setelah mendengar pandanganmu itu? Ya, mereka lagi-lagi tidak habis pikir karena mereka merasa sejauh ini mereka mengenal Indonesia itu negara yang paling sayang dengan mereka. Ternyata kalian di sana juga ada titik kekejaman gitu. Yang dilakukan aparat gitu ya? Iya. Jadi kalau Palestina yang dilakukan oleh aparat negara lain toh? Iya, Israel toh? eksternal kan. Kita internal. Kekerasan itu justru dilakukan secara dari dalam. Iya. Dan itu yang membuat mereka tidak habis pikir. Kenapa negara bertindak seperti itu ya? Iya, seharusnya aparat kalian melindungi dong. Iya. Ya, satu negara. Jadi orang Palestina sangat simpatik sekali atas apa yang kau bawa. Iya, mereka simpatik. Dan saya ingat sekali waktu itu karena mereka mengira saya seorang Hindu dari nama saya. Dan mereka memberikan saya nama baru, nama Islam. Para pengungsi Palestina, saya diberi nama baru Salahuddin. Saya tanya, kenapa alasannya? Karena saat mereka bertanya, berapa umurmu? 27, dan mereka berkata bahwa penampilan saya terlihat lebih muda daripada umur saya. Kenapa mereka memberikan nama Salahuddin di mana dikenal sebagai Panglima Muda dalam membuka perasaan. Jadi orang Palestina juga sangat simpatik atas tragedi Kanjuruhan yang berceritakan. Iya, kita habis pikir juga dengan jumlah korban yang sangat banyak. Ya, jumlah korban. Tapi itu bukan bom kan mereka mendengar. Oh iya. Jadi mereka gagal ya kalau iya. Palestina orang mati kayak gitu karena bom, kita cuma karena. Iya. Dan saya cari kebanyakan orang yang mati itu perempuan dan anak-anak. Dan mereka menyebut para korban mati syahid. Itu poin yang harus kita catat karena mereka meninggal karena sesuatu yang tragis yang sebelumnya yang bukan bagian dari takdir mereka untuk meninggal. Iya. Artinya mereka sangat peduli pada ceritamu ya, orang Palestina untuk ketemu mereka. Sampai sekarang bahkan saya masih bercerita komunikasi di WhatsApp. Iya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat terkejut melihat kekejaman di Indonesia sangat terjadi secara besar ya. Betul. Beberapa mereka juga merefresh ingatan mereka tentang tragedi Kanjuruhan dengan keyword, dengan beberapa media Arab kan juga memberitakan tragedi Al Jazeera terutama. Jadi di kalangan pengungsian Palestina kamu mendapatkan simpati yang cukup besar soal ini ya? Iya, cukup besar. Karena orang Palestina juga sangat gemar sepak bola.
Gitu. menganggap bahwa sepak bola adalah medium perlawanan daripada kekerasan, penjajahan. Sehingga mereka nggak habis pikir kenapa dalam pertandingan bola ada pembunuhan ya. Iya. Kalau orang pastinya dekat dengan pembunuhan, tapi mereka kan Ada satu foto yang mungkin bisa saya lampirkan nanti. Saya berfoto dengan salah satu anak di Palestina tentang dukungan mereka dengan tragedi Kanjuruhan. Mengingatkan betapa dekatnya John Palestina dengan From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Dari Yordan kamu langsung ke Perbatasan Arab Saudi, melintasi Laut Mati, Wadi Rum, Petra, lalu ke titik saya berhenti cukup lama itu di Teluk Aqobah. Oh iya, saya ke sana. Teluk Aqobah. Iya. Di sana itu didominasi turis, jadi secara kultur beda dengan di Kota Amman atau di Irbid atau di Jeras. Orang-orang di Aqobah pun lebih cuek gitu. Karena memang di situ memang kota yang dikhususkan untuk wisata. Di Saudi apa yang terjadi setelah kamu? Waktu itu saya lintas border dibantu oleh seorang syekh. Dia imam di masjid dekat benteng Aqobah. Jadi saya berpikir kalau saya nggak dibantu sama syekh ini kemungkinan akan mendapatkan kesulitan juga saat lintas perbatasan. Apa yang dilakukan padamu? Dia mencoba bernegosiasi dengan polisi perbatasan. Ini ada orang Indonesia sudah punya visa umroh akan masuk ke Saudi. Lalu saya cuma diberi nasihat untuk melipat semua bendera dan atribut kampanye saya, karena di wilayah kerajaan Arab Saudi tidak memperkenankan hal-hal seperti itu masuk ke dalam negara mereka. Saya tidak tahu kenapa. Terus kamu bisa masuk ke Saudi ya? Ya, Apa? Mudah, hanya ditanya kelengkapan dokumen, paspor, visa, dan diminta untuk scan bawaan di X-ray. Setelah itu saya bersepeda dari Aqobah ke kota Hakko, kemudian Taif dan Tabuk. Baru sampai 3 kota itu ketemu dengan seorang supir bis. Dia dari Madura dan saya ditanya-tanya. Intinya, kamu mau ke Mekah dulu atau Madinah? Terus dia bilang, kalau Mekah ayo ikut saya aja. Intinya saya menerima tawaran itu dan saya melanjutkan ke Mekah dengan tumpangan bis itu. Tiba di Mekah 10 Muharram atau tanggal 16 Juli 2024. Apa yang terjadi di Saudi setelah kampanye selanjutnya? Ya, saya bercerita ke banyak orang, apalagi di Saudi, yang dimana dalam daftar WNI kita di Saudi itu menempati peringkat kedua setelah Malaysia, terbanyak di dunia. Apalagi mereka banyak yang berasal dari Jawa Timur dan mereka cukup simpatik. Artinya sebagai seorang Muslim untuk menumpahkan kegelisahan tentang ketidakadilan ini, ya kemana lagi jika bukan ke Baitullah, medium untuk berdoa yang terbaik di muka bumi ini. Sebagai seorang Muslim tentu saja di Haramain mereka cukup simpati sekali dan banyak yang menawarkan, udah kamu tidur di maktab aja, tidur di maktab aja. Beberapa saya menjumpai mahasiswa Al-Azhar yang sedang beribadah jangka lama di Mekah dan mempersilahkan saya untuk beristirahat di maktab mereka, dan saya ambil beberapa tawaran itu dengan cara berpindah-pindah. Yang penting saya bisa berdialog tentang tragedi Kanjuruhan dan protes dan berbagai upaya litigasi yang akhirnya buntu, dan saya harus memilih
untuk menyuarakan, mengambil metode alternatif seperti ini. Apa yang kamu lihat dari mereka setelah kau cerita tentang kanjuran? Mereka kesal, marah, atau Sebenarnya mereka para mahasiswa yang berasal dari Al-Azhar, sebenarnya mereka sudah menduga penyelesaiannya akan abu-abu seperti ini. ya, Karena secara kultur juga kehidupan di Jazirah Arab keras, bentakan, jadi mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi bukan hal yang mengagetkan bagi mereka jika pada akhirnya kasus ini akan berstatus seperti ini, tidak ada kejelasan hukum, tuntutan pidana malah dibuat ringan, keterangan dalam persidangan justru menyalahkan angin, sesuatu yang manipulasi seperti ini bagi mahasiswa di Timur Tengah bukan sesuatu yang mengagetkan lagi. Tapi bagaimanapun itu, saya menganggap ini tanggung jawab bukan hanya orang Malang, bukan hanya orang Indonesia. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, di mana hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Kebetulan waktu itu mereka sedang berdiskusi untuk mengirim salah satu delegasi mereka dalam simposium internasional yang akan diadakan di Budapest. Jadi saya berinisiatif untuk menitipkan pesan tragedi Kanjuruhan ini dalam simposium internasional PPI dunia yang diselenggarakan di Budapest. Dan mereka menerima pesan saya ini. Itu yang membuat saya lega dari berbagai persinggahan saya dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara. Dan akhirnya saat di Timur Tengah pesan itu tersampaikan untuk dibawa ke simposium internasional. Walaupun saya sebenarnya ingin hadir ke sana, tetapi belum memungkinkan. Mungkin suatu hari. Apa yang menjadi pelajaran penting selama perjalanan di luar soal kanjuran menurutmu? Iya, pesan tentang internasionalisme itu betul adanya. Bahwa komitmen untuk menyelesaikan HAM ini tidak bisa dilokalisir. Artinya sekecil apapun kekerasan harus membutuhkan solidaritas, baik nasional maupun internasional. Karena ini sudah menjadi cita-cita. Declaration Human Rights telah mencatat itu, bahwa solidaritas internasional untuk HAM adalah kunci. Saya berpikir untuk itu. Ya teman-teman, itu tadi pandangan pelajaran penting dari strategi advokasi yang dilakukan oleh Narendra di berbagai negara. Kita bisa memetik pelajaran yang serius di sini, terutama tentang bagaimana melakukan kampanye, dan ternyata ada banyak respon positif yang dia temukan. Menariknya, dia ketemu dengan para pengungsi Palestina yang merasa senasib dengan para korban Kanjuruhan. Kalau pengungsi Palestina memang dianiaya oleh Israel, ekspansi kolonialisme, tapi ternyata Narendra mereka sangat terkejut karena tidak menyangka aparat dalam sebuah negara merdeka mampu melakukan kekerasan pada rakyatnya sendiri. Itu unik sekali karena Palestina yang selama ini dibela oleh banyak warga di negeri kita, sekarang pengungsi Palestina mau bela Kanjuruhan kira-kira. Dan mari kita bela Kanjuruhan karena yang ada di Palestina saja bela untuk korban Kanjuruhan, sehingga kita berharap perjalanan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk terus-menerus memperjuangkan keadilan terutama bagi korban Kanjuruhan. Terima kasih, kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya bersama SMI. Berapa hari kau di Malaysia? Kali pertama kunjungan ke Malaysia April, diberi visa 30 hari, saya gunakan 25 hari. Dan kemarin kunjungan kedua di bulan September juga sama, saya gunakan lebih lama, 27 hari. Tapi selama perjalanan kamu di Malaysia aman dan dukungan orang Wah, luar biasa sekali. Jadi ini yang perlu kita koreksi. Ternyata
rivalitas kita dengan negara jiran itu cukuplah hanya 90 menit pertandingan. Selain itu orang Malaysia saya merasa sangat menyayangi kita sebagai orang Indonesia. Dalam arti saat saya bersepeda beberapa pakcik nongkrong di kedai kampung meminta saya untuk mampir, menyesap kopi, tawari makan, dan tidak jarang juga saat saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka menyumbang saya berupa makanan, ada buah, ada juga uang juga. Warga-warga sana ya, yang tidak banyak di Indonesia ya. Iya betul. Jadi mereka sangat tersentuh dengan kampanye yang saya bawa tentang human rights. Karena para korban jiwa tragedi Kanjuruhan ini yang harus diberi pembelaan. Artinya keadilan harus diberikan kepada para korban. Jadi dari Malaysia lalu kamu langkah ke Thailand ya? Ke Thailand, saya setelah menyelesaikan 25 hari di Malaysia, lalu saya masuk di border Thailand di Padang Besar, Perlis menuju provinsi pertama di selatan, Sadao. Ya, saya memasuki provinsi pertama, mendapat visa kunjungan di Thailand 28 hari. Saya gunakan untuk bersepeda dari Sadao, provinsi selanjutnya Nakhon Si Thammarat, kemudian Suratani, dan Chumpon. Ya, saya sempat berdiskusi juga dengan warga Thailand walaupun terkendala bahasa. Sangat sulit sekali menemukan orang Thailand yang bisa berbahasa Inggris. Tapi saya beruntung waktu itu saya beristirahat di satu kuil Buddha. Ada seorang biksu yang bisa berbahasa Inggris dan saya menanyakan tentang bagaimana pendapat Buddha tentang kekerasan. Dan lebih dalam lagi saya menanyakan bagaimana pendapat filsuf Buddha mengenai kekerasan tetapi yang terstruktur. Artinya ada pola rantai komandonya, tidak hanya sekedar kekerasan. Dan mereka menganggap itu karma dan karmanya dilipat gandakan. Artinya pelakunya akan dihukum gitu ya? Iya. Pasti akan dihukum di kehidupan. Tidak hanya dengan hukum dunia, tetapi hukum akhirat. Itu pendapat dari Bante sana. Tapi mereka tahu soal Kanjuruhan? Beberapa tahu dan saya mencoba untuk merefresh ingatan mereka dengan Google. Saya coba untuk meminta mereka memasukkan keyword tragedi Kanjuruhan dengan bahasa mereka, dengan aksara Thailand. Mereka sempat tahu itu. Dan mereka terkejut apalagi Thailand dengan kultur ya sama-sama fanatik, tetapi jauh juga lebih terkontrol di Thailand daripada di Indonesia. Di pertandingan bolanya bagaimana kamu melihatnya? Saya waktu itu sempat nonton, tapi Liga 2-nya Thailand, BG Pathum melawan Nakhon Ratchasima. Salah satu stadion yang menurut saya stadion sederhana, kalau di Indonesia mungkin stadion Liga 2. Mereka punya fanatisme yang besar, mempunyai daya tarik dengan sepak bola yang besar sama seperti kita, kultur mereka sama seperti kita. Tetapi ya lagi-lagi saya menemukan perbedaan antara pengamanan di stadion di Thailand dengan di Indonesia. Saya melihat perbedaan itu, supporter di Indonesia ini seperti dipandang seperti ancaman. Sehingga para aparat yang mengamankan itu terkopoh-kopoh ke lokasi dengan membawa senjata. Saya pikir ini apa? Di luar negeri nggak kayak gini loh. Jadi aparat dimobilisasi ke stadion seakan-akan akan ada kerusuhan yang besar. Kalau di Thailand belum ya? Thailand pun biasa, supporter sana datang dengan tertib, begitu juga aparat-aparat mereka dengan persenjataan ya cukup pentungan.
tidak ada senjata api, tidak ada gas air mata lagi ya. gas air mata, terus kendaraan lapis baja itu kan berlebihan menurut saya. Jadi di Thailand kamu ketemu aparat juga baik semuanya. Baik semua, mereka terkadang saya minta izin untuk beristirahat, minum, sholat. Jadi mereka juga sangat terbuka dengan traveler muslim. Persilakan saya sholat di kos mereka, bukan jadi soal tak ada pertanyaan berlebihan. Ada. Kan trust aja sama kamu ya. Iya, Orang itu ya. terus Apa yang menurutmu paling berkesan dengan orang Thailand? Kalau di Malaysia kan mereka sampah. mereka ramah dan mereka cukup menghargai walaupun kita hanya tahu beberapa kosakata bahasa Thailand. Karena saya sebelum masuk Thailand sempat belajar beberapa kosakata seperti ya bagaimana cara mengucapkan terima kasih, khap kun khap, dan menyapa orang seseorang, sawadikap kalau laki-laki dan sawadikap kalau perempuan. Jadi mereka sangat menyukai traveler dari luar negeri yang bisa berbahasa Thailand. Saya sempat ingat waktu itu berhenti di pedagang salak, dia memberi saya salak secara cuma-cuma untuk bekal perjalanan saya. Oh, dia baik ya orangnya. Oke, baik. Sangat baik. Kalau misalkan kita akan pergi, how to say goodbye, lahon, hati-hati, rawang-rawang. Iya, Jadi ramah. mereka sangat suka. Dan saya bercerita bahwa ternyata di Indonesia itu sejarah kita pernah dipersatukan dalam satu kerajaan yang besar. Dan mereka sangat mengerti itu. Dari Thailand kamu terus ke India ya? Iya, awalnya rute normal itu seharusnya jika tidak ada kendala, saya akan melewati Myanmar. Dan saya menjadikan Myanmar ini adalah satu negara yang buruk, menjadi contoh buruk akibat terlalu banyaknya intervensi kekerasan dalam sebuah negara. Pada akhirnya orang-orang yang akan masuk ke Thailand, maksud saya Myanmar, tidak bisa. Karena negaranya masih dikuasai oleh pemerintahan militer, junta militer. Waktu itu karena tidak bisa memasuki Myanmar, saya berusaha mencari informasi untuk memutar rute ke Laos dan China. Saya pikir untuk di China biaya yang saya keluarkan akan lebih banyak karena uang $100 hanya bisa mendapat visa 15 hari, dan dengan waktu 15 hari untuk melewati Yunnan dari Kunming ke Chengdu tentu saja butuh tenaga yang besar. Nah, itu harus disambung dengan kereta cepat. Jadi dengan alasan estimasi biaya, saya memilih untuk melakukan penerbangan dari Bangkok ke New Delhi, India, untuk memotong daerah konflik di Myanmar. Di India berapa lama? Di India saya mendapat visa 30 hari. Sempat mengajukan visa untuk 1 tahun sebenarnya, tapi ditolak. Saya tidak tahu kenapa. Terus sebenarnya sempat shock juga, saya ditolak di India, gimana? Sementara waktu itu visa di Pakistan yang terkenal jauh lebih ketat justru sudah lebih duluan granted posisinya. Masa saya langsung terbang ke Islamabad? Saya pikir ini harus cari cara. Jadi saya bikin email baru dan mengajukan visa India baru untuk saya pilih 30 hari. Setelah itu saya mendarat di New Delhi. Itu pengalaman saya bepergian ke negara dengan iklim yang berbeda. Itu kaget, butuh banyak penyesuaian, sempat sakit juga. Kalau baru datang bersepeda, tiba-tiba angin bawa pasir itu, ada pasir ini. Di India ya? Di India, menarik. Itu perjalanan yang saya menarik, bahkan baru beberapa kilometer saya keluar dari bandara,
Oh, sepeda mungkin, sepeda mbak. Sepeda waktu penerbangan saya bungkus dengan kardus. Kemudian saya memilih maskapai yang memungkinkan untuk membawa bagasi 30 kg. Karena sepeda saya itu beratnya sekitar 17 kg ditambah dengan survival kit dan baju, mungkin total ada 29 kg, dan itu sangat memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Jadi setelah mendarat, saya merangkai sepeda saya lagi dan melanjutkan perjalanan ke India. Apa yang kesan pada India dalam soal respon kasus ini? India juga selama ini kita mengenal dari media India sebagai negara yang susah diatur, terlalu crowded, dan itu memang benar. Di jalanan itu klakson seperti saya tidak ada henti-hentinya. Orang bukan klakson itu udah kayak jempolnya nempel di tombol. Saya bercerita tentang Kanjuruhan dengan aplikasi translator bahasa Hindi, dan mereka cukup mengerti bagaimana situasi di Malang, karena mereka juga sudah sangat akrab dengan kekerasan, apalagi konflik antara Hindu dan Islam yang baru saja pecah, apalagi menjelang masa-masa pemilu. Kebetulan saya mendarat di India saat masa-masa pemilihan Perdana Menteri mereka. Jadi mereka soal bola gitu gimana Mas? Ada sedikit gap culture. Jadi orang India lebih menggemari olahraga kriket daripada. Oh iya. Mereka masih agak sedikit kebingungan, kalian nonton bola sampai segitunya gitu. Saya mati sekali ya. Mereka ingin masuk kita nonton bola, saya mati. Kenapa kamu nonton bola sampai segitunya? Dan saya baru mengerti, oh memang kegemaran masyarakat India yang berada di sisi utara itu kriket. Beda halnya dengan masyarakat India yang ada di sisi selatan seperti Mumbai, Kerala, Goa, Hyderabad, Bangalore, itu masih suka sepak bola. Tapi yang di atas, New Delhi, Haryana, Punjab, Amritsar, Agra, Bihar, yang mereka lebih menyukai kriket. Jadi kayak kasti deh. Iya, kayak kasti. Mereka tidak habis pikir intinya. Kenapa kalian nonton bola dan sampai korbannya banyak banget? Itu karena nggak pernah terjadi di mereka ya. Pada akhirnya kita sendiri kan yang bingung. Kita seperti orang India pun tidak habis pikir atas kekerasan yang kita alami. Masyarakat yang dalam media terkenal sebagai society yang sulit diatur, kita habis pikir dengan kejadian yang menimpa kita di Indonesia. Kan seperti paradoks pada akhirnya. Warga senang gimana responnya atas perjalanan? Ya, mereka senang. Mereka menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini seperti seorang rohaniawan, kata mereka. Karena di India itu banyak sekali orang yang melakukan, mungkin kalau di Jawa itu tokoh laku ya istilahnya, orang yang berjalan untuk melakukan keprihatinan. Mereka menganggap saya bagian dari itu. Jadi saat saya mencoba komunikasi dengan mereka, mereka dengan senang hati akan membawa saya ke kuil mereka. Jadi iya, mereka juga bersedia berdoa dengan agama mereka untuk arwah tragedi Kanjuruhan. Jadi sempat berdoa di kuil mereka, nak? Di kuil mereka di depan patung Siwa. Untuk Kanjuruhan. Ada solidaritas mereka, kepekaan mereka. Iya, itu. Saya pikir itu sebagai bentuk solidaritas mereka dengan hak asasi manusia tragedi Kanjuruhan. Awalnya saya mau masuk ke Turki, ke Pakistan karena visa sudah di tangan, sudah ada
percaya diri, tapi kondisi iklim sangat tidak cocok untuk kita masyarakat Asia Tenggara. Saya kalau sampai kata mikir apa organ kita tuh beda ya gitu. Kita di sini bisa, saya di negara tropis bisa bersepeda sehari 80 km sampai 100 km per hari, tapi tiba-tiba waktu di India tuh berat, detak jantung lebih cepat, terus perut mudah merasakan dan mual. Akhirnya yang terjadi baru menyusuri 3 negara bagian, saya kolaps Di di India. Kolaps, muntah-muntah, pandangan kabur, dan pingsan. Pandangan kabur itu udah benar-benar saya harus cari tempat untuk merobohkan diri dulu biar darah saya bisa naik lagi ke tengkorak dan nggak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Akhirnya di titik di mana saya kolaps itu distrik Sonipat namanya, dekat satu universitas namanya Asoka University. Saya ditolong sama orang lokal. Dia seorang sales obat. Ya intinya saya ditolong dan dibawa ke tempat yang lebih dingin, ruangan dengan AC seperti ini. Di situ saya sudah membaik dan meminta pertolongan kepada KBRI untuk dihubungkan, dicarikan WNI yang berada di sekitar distrik itu, dan ternyata ada. Beliau seorang pengajar di salah satu universitas di distrik itu, dan saya dibawa oleh beliau ke apartemennya. Saya diminta mandi dengan air es batu, air dingin untuk menurunkan suhu. Dan setelah saya merasa pulih, beliau mengajak saya diskusi. Dan saya dibilang, kalau kamu ingin tetap melanjutkan perjalanan ke Pakistan, saya pikir kamu sedang melakukan upaya bunuh diri. Karena kamu sebenarnya datang ke India dengan sepeda, itu kamu datang di musim yang salah. Karena puncak summer, suhu bisa mencapai 47 sampai 50 derajat Celcius. Jadi akhirnya dengan segala pertimbangan, beliau menyarankan saya untuk mengubah rute ke Turki. Sebelumnya sudah melakukan observasi mau ke Uzbekistan. Tapi kelanjutannya Uzbekistan nanti akan lebih sulit masalah visa. Akhirnya yang dipilih adalah Istanbul. Jadi dari India kamu ke Istanbul? Iya, akhirnya dengan berbagai pertimbangan dari India, saya melanjutkan penerbangan ke Istanbul, Turki. Dan hal yang pertama saya lakukan waktu itu mencari kontak dari teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Istanbul. Alhamdulillah waktu itu saya terhubung dengan wakil ketua mereka yang berada di daerah Rami, dekat gedung perpustakaan terbesar di Istanbul, Rami Kutuphanesi ya. Ya, di sana saya diajari untuk mengetahui kultur, bagaimana membawa diri di Turki, gestur. Timur Tengah itu kan kaya akan gestur. Seperti bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih, teşekkür ederim. Kalau seorang laki-laki, teşekkür ederim efendim. Kosakata seperti itu yang selalu ingin saya dapatkan sebelum saya eksplor dalam satu negara. Waktu di Turki responnya gimana setelah kau ceritakan duluan sekali itu? Mahasiswa di sana mereka tentu tidak asing ya dengan kejadian ini. Bahkan beberapa di antara mereka memberikan dukungan langsung karena mereka juga terdapat
latar belakang supporter, seperti mereka dari Jakarta, mereka supporter Persija dan berkuliah di Turki, jadi dukungan itu mengalir begitu saja. Untuk warga Turki sendiri isu ini gimana? Saya sempat berdiskusi, apalagi di Istanbul, seperti yang kita tahu Istanbul ini seperti di London ya. Banyak sekali klub yang ada yang bermarkas di Istanbul, 3 yang terbesar diantaranya Besiktas, Fenerbahce dan Galatasaray. Mereka punya derby yang besar juga, derby interkontinental Fenerbahce dan Galatasaray. Ya pada dasarnya fanatisme sepak bola Indonesia dan Turki sebetulnya sama. Akan tetapi mereka bertanya-tanya kenapa, kami juga terbiasa dengan atmosfer yang berlebihan di stadion. Benturan antar kedua supporter itu biasa. Fasilitas rusak di stadion Turki itu biasa. Tapi yang bagi mereka tidak biasa adalah kekerasan yang mereka sebut sebagai pihak ketiga. Mereka menganggap aparat ini pihak ketiga, melakukan kekerasan kepada supporter. Apa tendensinya? Mereka bertanya seperti itu. Apa tendensinya? Bagi mereka itu sesuatu yang abnormal ya. Apa ada di Tentu saja abnormal. Karena biar bagaimanapun gesekan dan atmosfer yang berlebihan di dalam stadion itu adalah sesuatu yang wajar. Dan membalas atmosfer ini dengan kekerasan itu bukan jalan yang baik dan bukan jalan yang bijak. Dengan dalih ketertiban apalagi. Itu kesan di waktu warga Turki sendiri atas apa yang kau berkesan di Turki, warga Turki selama ini? Saya sempat diberi jersey oleh mereka dalam satu kesempatan, karena kebetulan saya tiba di Turki waktu Euro 2024. Saya diajak nonton bareng di alun-alun mereka, Halkalı Meydan namanya. Pertandingan antara Turki melawan Portugal, dan saya bercerita kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya datang melintasi berbagai negara untuk melakukan kampanye internasional tentang tragedi Kanjuruhan, dan mereka senang. Mereka memberikan dukungan solidaritas yang besar juga. Saya diberi jersey Galatasaray waktu itu. Apa itu ini? Itu klub lokal mereka. 2 klub terbesar mereka yang mempunyai rivalitas yang sengit, yang saya bilang derby interkontinental tadi, Fenerbahce dan Galatasaray. Apa dibeli ini ya? Itu sangat berkesan bagi saya. Karena sudah support bola mereka besar sekali pada Kanjuruhan. Betul. Dan terakhir mereka bercerita tentang situasi atmosfer yang berlebihan juga di Turki. Fenerbahce kalau tidak salah waktu itu melakukan pitch invasion, supporter yang melakukan protes masuk ke stadion, masuk ke lapangan, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah Federasi Sepak Bola Turki tidak segan menghukum klub yang supporternya melakukan masuk ke lapangan indisiplin. Itu yang tidak kita jumpai di Indonesia. Sampai sekarang juga Arema masih bisa berkompetisi. Sanksinya. Dia luput dari sanksi. Dari Turki kamu geser ke awalnya rute dari Turki Anatolia. Seharusnya saya bergeser ke arah selatan melintasi Suriah. Titik terakhir di Turki yang harus saya seberangi sebelum Suriah itu Şanlıurfa. Itu tempat, ada situs bersejarah di sana di mana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tapi saya hanya bisa bersepeda sampai Ankara di ibu kota karena kedutaan tidak memberikan saya rekomendasi untuk
masuk ke Suriah karena beberapa kota masih terdampak konflik seperti Aleppo, Idlib, Damaskus, ya dan banyak lagi. Akhirnya perjalanan saya di Turki harus saya lanjutkan dengan pesawat lagi dari Ankara menuju ke kota Amman, Yordania. Ke Jordania sebagai negara kelima. Berapa hari kamu di sana? Di Yordan. Yordan cukup lama karena eh, Jordania dikenal sebagai negara di mana para pengungsi ini mencari suaka Oh iya, iya. dari Suriah, Palestina. dari Palestina. Dua negara konflik itu pada akhirnya mencari suaka di Yordania. Dan saya bertemu dengan relawan kemanusiaan yang memang mendedikasikan lembaganya untuk berkecimpung dalam Muslim. volunteer kemanusiaan. Jadi saya cukup lama beraktivitas di sana, diajak berkeliling di camp-camp pengungsian, bertemu dengan anak-anak Palestina, anak-anak Suriah. Yang lebih mengerikan kita lagi di itu. Iya, ternyata ada dua irisan yang bertemu dalam satu titik antara Kanjuruhan yang ada di Indonesia dan Palestina di bumi Syam, Gaza gitu kan. Kekerasan ada dua pola kesamaan itu adalah kekerasan yang struktural. Artinya kekerasan yang terjadi tidak secara sekonyong-konyong, tetapi memang ada pola komandonya. Dan saya bertemu di satu titik itu dan bagi saya itu sangat mengiris hati bagaimana ruang hidup hak asasi direbut. Waktu ini ketemu kaum Palestina, kamu sudah soal Kanjuruhan? Iya, saya cerita waktu di sana. Kebetulan banyak pengungsi dari sana itu yang merupakan generasi ketiga dan keempat dari orang-orang Palestina yang terusir dari tanahnya sejak tragedi Nakba 1948. Sampai tragedi yang terakhir berarti. Iya, sampai agresi yang terakhir 7 Oktober. Hampir semua dengan itu Kanjuruhan itu. Iya, saya bercerita tentang kampanye yang saya bawa untuk menyuarakan korban tragedi Kanjuruhan dan mereka bertanya, kawan-kawan saya meninggal sama seperti saudara-saudara kalian di Gaza, kekerasan yang sistematis. Saya bilang. Mereka gimana responnya setelah mendengar pandanganmu itu? Ya, mereka lagi-lagi tidak habis pikir karena mereka merasa sejauh ini mereka mengenal Indonesia itu negara yang paling sayang dengan mereka. Ternyata kalian di sana juga ada titik kekejaman gitu. Yang dilakukan aparat gitu ya? Iya, jadi kalau Palestina yang dilakukan oleh aparat negara lain toh? iya, Israel toh? eksternal kan. Kita internal. Kekerasan itu justru dilakukan secara dari dalam. Iya. Dan itu yang membuat mereka tidak habis pikir. Kenapa negara bertindak seperti itu ya? Iya, seharusnya aparat kalian melindungi dong. Iya. Ya, satu negara. Jadi orang Palestina sangat simpatik sekali atas apa yang kau bawa. Iya, mereka Simpatik. dan saya ingat sekali waktu itu karena mereka mengira saya seorang Hindu dari nama saya. Ya. Dan mereka memberikan saya nama baru, nama Islam. Para pengungsi Palestina, saya diberi nama baru Salahuddin. Saya tanya, kenapa alasannya? Karena saat mereka bertanya, berapa umurmu? 27, dan mereka berkata bahwa penampilan saya terlihat lebih muda daripada umur saya. Kenapa mereka memberikan nama Salahuddin di mana dikenal sebagai panglima muda dalam membuka perasaan. Jadi orang Palestina juga sangat simpatik atas tragedi Kanjuruhan yang berceritakan. Iya, kita habis pikir juga dengan jumlah korban yang sangat banyak. Ya, jumlah korban. Tapi itu bukan bom kan mereka mengatakan. Oh iya. Jadi mereka gagal ya kalau Palestina orang mati kayak gitu karena bom, kita cuma karena iya.
Dan saya cerita sama. kebanyakan orang yang mati itu perempuan dan anak-anak. Dan mereka menyebut para korban mati syahid. Itu poin yang harus kita catat karena mereka meninggal karena sesuatu yang tragis yang sebelumnya yang bukan bagian dari takdir mereka untuk meninggal. Iya. Artinya mereka sangat peduli pada ceritamu ya, orang Palestina untuk Iya. ketemu mereka. Sampai sekarang bahkan saya masih bercerita komunikasi di WhatsApp. Iya. Mereka sangat ini antusias dan mereka sangat terkejut yang melihat kekejaman di Indonesia sangat terjadi secara besar ya. Betul. Beberapa mereka juga merefresh ingatan mereka tentang tragedi Kanjuruhan dengan keyword dengan beberapa media Arab kan juga memberitakan tragedi Al-Jazeera terutama. Jadi di kalangan pengungsian Palestina kamu mendapatkan simpati yang cukup besar soal ini ya? Iya cukup besar karena orang Palestina juga sangat gemar sepak bola, menganggap bahwa sepak bola adalah medium perlawanan daripada kekerasan, penjajahan. Sehingga mereka habis pikir kenapa dalam pertandingan bola ada pembunuhan ya? Iya, Kalau orang Palestina dekat dengan pembunuhan tapi mereka kan ada satu foto yang mungkin bisa saya lampirkan nanti. Saya berfoto dengan salah satu anak di Palestina tentang dukungan mereka dengan tragedi Kanjuruhan. menarik sekali. Untuk mengingatkan betapa dekatnya perjuangan Palestina dengan Iya, korban Kanjuruhan. from the river to the sea, Palestina will be free. Palestine will be free. Dari Yordan kamu langsung ke Perbatasan Arab Saudi, melintasi Laut Mati, Wadi Rum, Petra, lalu ke titik saya berhenti cukup lama itu di Teluk Aqobah. Oh iya, saya ke sana. Teluk Aqobah. Iya. Di mana itu saya? Iya, di sana itu didominasi turis, jadi secara kultur beda dengan di Kota Aman atau di Irbid atau di Jeras. Orang-orang di Aqobah pun lebih cuek gitu. Karena memang di situ memang kota ya dikhususkan untuk wisata. Di Saudi apa yang terjadi setelah kamu? Waktu itu saya lintas border dibantu oleh seorang syekh. Dia imam di masjid dekat benteng Aqobah. Jadi saya berpikir kalau saya nggak dibantu sama syekh ini kemungkinan akan mendapatkan kesulitan juga saat lintas perbatasan. Apa yang dilakukan padamu? Dia mencoba bernegosiasi dengan polisi perbatasan. Ini ada orang Indonesia sudah punya visa umroh akan masuk ke Saudi. Lalu saya cuma diberi nasihat untuk melipat semua bendera dan atribut kampanye saya, karena di wilayah kerajaan Arab Saudi tidak memperkenankan hal-hal seperti itu masuk ke dalam negara mereka. Saya tidak tahu kenapa. Terus kamu bisa masuk ke Saudi ya? Ya, Apa? mudah, hanya ditanya kelengkapan dokumen, paspor, visa, dan diminta untuk scan bawaan di X-ray. Setelah itu saya bersepeda dari Aqobah ke kota Hakol, kemudian Taif dan Tabuk. Baru sampai 3 kota itu ketemu dengan seorang supir bis. Dia dari Madura dan saya ditanya-tanya, akhirnya kamu mau ke Mekah dulu atau Madinah? Terus dia bilang, kalau Mekah ayo ikut saya aja. Akhirnya saya menerima tawaran itu dan saya melanjutkan ke Mekah dengan tumpangan bis itu. Tiba di Mekah 10 Muharram atau tanggal 16 Juli 2024. Apa yang terjadi di Saudi setelah tahu kampanye selanjutnya? Ya, saya bercerita ke banyak orang, apalagi di Saudi, yang dimana dalam daftar WNI kita di Saudi itu menempati peringkat kedua setelah Malaysia, terbanyak di dunia.
apalagi mereka banyak yang berasal dari Jawa Timur dan mereka cukup simpatik, artinya sebagai seorang muslim untuk menumpahkan kegelisahan tentang ketidakadilan ini, ya kemana lagi jika bukan ke Baitullah, medium untuk berdoa yang terbaik di muka bumi ini. Sebagai seorang muslim tentu saja di Haramain mereka cukup simpati sekali dan banyak yang menawarkan udah kamu tidur di maktab aja, tidur di maktab aja. Beberapa saya menjumpai mahasiswa Al-Azhar yang sedang beribadah jangka lama di Mekah dan mempersilahkan saya untuk beristirahat di maktab mereka, dan saya ambil beberapa tawaran itu dengan cara berpindah-pindah. Yang penting saya bisa berdialog tentang tragedi Kanjuruhan dan protes dan berbagai upaya litigasi yang akhirnya buntu, dan saya harus memilih untuk menyuarakan mengambil metode alternatif seperti ini. Apa yang kamu lihat dari mereka setelah kau cerita tentang Kanjuruhan? Mereka kesal, marah, atau? Sebenarnya mereka para mahasiswa yang berasal dari Al-Azhar, mereka sudah menduga penyelesaiannya akan abu-abu seperti ini. Karena secara kultur juga kehidupan di Jazirah Arab keras, bentakan, jadi mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi bukan hal yang mengagetkan bagi mereka jika pada akhirnya kasus ini akan berstatus seperti ini, tidak ada kejelasan hukum, tuntutan pidana malah dibuat ringan, keterangan dalam persidangan justru menyalahkan angin, sesuatu yang manipulasi seperti ini bagi mahasiswa di Timur Tengah bukan sesuatu yang mengagetkan lagi. Tapi bagaimanapun itu, saya menganggap ini tanggung jawab bukan hanya orang Malang, bukan hanya orang Indonesia. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, di mana hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Kebetulan waktu itu mereka sedang berdiskusi untuk mengirim salah satu delegasi mereka dalam simposium internasional yang akan diadakan di Budapest. Jadi saya berinisiatif untuk menitipkan pesan tragedi Kanjuruhan ini dalam simposium internasional PPI dunia yang diselenggarakan di Budapest. Dan mereka menerima pesan saya ini. Itu yang membuat saya lega dari berbagai persinggahan saya dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara. Dan akhirnya saat di Timur Tengah, pesan itu tersampaikan untuk dibawa ke simposium internasional. Walaupun saya sebenarnya ingin hadir ke sana, tetapi belum memungkinkan. Mungkin suatu hari. Apa yang menjadi pelajaran penting selama perjalanan di luar soal Kanjuruhan menurutmu? Iya, pesan tentang internasionalisme itu betul adanya. Bahwa komitmen untuk menyelesaikan HAM ini tidak bisa dilokalisir. Artinya sekecil apapun kekerasan harus membutuhkan solidaritas, baik nasional maupun internasional. Karena ini sudah menjadi cita-cita. Declaration Human Rights telah mencatat itu, bahwa solidaritas internasional untuk HAM adalah kunci. Saya berpikir untuk itu. Ya teman-teman, itu tadi pandangan pelajaran penting dari strategi advokasi yang dilakukan oleh Narendra di berbagai negara. Kita bisa memetik pelajaran yang serius di sini, terutama tentang bagaimana melakukan kampanye, dan ternyata ada banyak respon positif yang dia temukan. Menariknya,
dia ketemu dengan para pengungsi Palestina yang merasa senasib dengan para korban Kanjuruhan. Kalau pengungsi Palestina memang dianiaya oleh Israel, ekspansi kolonialisme, tapi ternyata Narendra mereka sangat terkejut karena tidak menyangka aparat dalam sebuah negara merdeka mampu melakukan kekerasan pada rakyatnya sendiri. Itu unik sekali karena Palestina yang selama ini dibela oleh banyak warga di negeri kita, sekarang pengungsi Palestina mau bela Kanjuruhan kira-kira dan itu. Mari kita bela Kanjuruhan karena yang ada di Palestina saja bela untuk korban Kanjuruhan, sehingga kita berharap perjalanan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk terus-menerus memperjuangkan keadilan terutama bagi korban Kanjuruhan. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya bersama SMI.